421 Memohon. Wisnu tidak mampu mengelak saat Bu Ratna memukul-mukul dadanya. Laki-laki itu menyadari seperti apa sikap yang dia tunjukkan kepada Sarah hingga beberapa bulan terakhir ini. Dia merasa pantas untuk dibenci sang ibu mertua. Bu Ratna pun akhirnya menjauh dari Wisnu setelah merasa puas melampiaskan kekesalannya. Wanita itu memilih duduk bersama sang suami. Dia tidak mampu menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia segera menyandarkan diri ke bahu Pak Dimas. Wisnu tidak tinggal diam melihat sang ibu mertua yang tampak sangat sedih. Laki-laki itu langsung menghampiri wanita yang telah melahirkan istrinya tersebut. Dia pun berlutut di depan kaki Bu Ratna sambil menunduk. "Ampuni saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Saya mengakui kesalahan saya selama ini kepada Sarah." Wisnu sangat mengharap agar sang ibu mertua memberikan maaf untuk dirinya. "Bukankah ini yang kamu harapkan? Kamu dulu mengusir Sarah karena kamu anggap dia belum mampu memberikan keturunan. Kamu menikahinya hanya karena kamu butuh. Kamu tidak pernah mencintainya." Bu Ratna memberikan balasan, tetapi dia tidak ingin melihat ke arah Wisnu. "Apa maksud ibu?" Pak Dimas tiba-tiba membuka suara. Dia meraih kedua pipi istrinya. "Maaf ya, selama ini ibu dan Sarah menyimpan rahasia besar dari ayah." Bu Ratna pun membenamkan wajahnya di dada sang suami. "Silakan tanya menantu ayah." Wanita itu menunjuk ke arah Wisnu tanpa melihat laki-laki itu. Pak Dimas sangat penasaran setelah mendengar apa yang keluar dari mulut istrinya. Dia pun ingin mengetahui apa rahasia besar yang Bu Ratna maksud. Laki-laki parubaya itu merasa heran karena wanita yang dia cintai tega menyembunyikan sesuatu darinya. "Rahasia apa maksud ibu kamu, Wisnu?" tanya Pak Dimas kepada sang menantu. Wisnu tidak mampu lagi menyimpan semua kenyataan yang sebenarnya. Walaupun Sarah pernah memohon agar merahasiakan janji yang mereka sepakati, Sarah mengaku tidak ingin melihat sang ayah bersedih. "Saya mohon, jangan sampai ayah tahu tentang janji kita hingga saya bersedia menikah dengan Bapak." Sarah meminta belas kasihan Wisnu sebelum mereka melangsungkan pernikahan kala itu. Oke, Wisnu akhirnya menyetujui permintaan Sarah. Kini Wisnu pun mengangkat wajah, lalu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya antara dia dan Sarah hingga melangsungkan pernikahan. Laki-laki itu menjelaskan tentang janji yang pernah dia sepakati bersama sang istri sebelum menikah. Sekarang Pak Dimas akhirnya mengetahui kenapa Sarah tiba-tiba menikah setelah lulus sekolah saat itu. Padahal laki-laki parubaya itu sangat tahu kalau anaknya tersebut masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sambil mencari pekerjaan. Pak Dimas merasa bersalah karena menganggap dirinya telah menghancurkan masa depan Sarah. Dia pun akhirnya menitikkan air mata sambil memeluk sang istri. Laki-laki itu membayangkan seperti apa penderitaan Sarah yang harus berkorban demi dirinya. Ternyata Pak Wildan, Bu Siska, dan Jesse yang duduknya tidak jauh dari orang tua Sarah sangat terkejut mendengar penuturan Wisnu. Selama ini mereka tidak tahu kalau laki-laki tampan itu telah menyembunyikan rahasia yang sangat menyakitkan. Pak Wildan tampak kesal dan kecewa mendengar pengakuan sang anak. Dia pun menghampiri laki-laki itu, lalu menarik kemejanya dan meminta untuk berdiri. Pak Wildan dengan wajah berang menatap Wisnu, kemudian mendaratkan tamparan di pipinya. "Ternyata kamu itu gak lebih dari seorang pengecut, membantu sesama dengan mengharapkan imbalan yang gak masuk akal." Pak Wildan menaikkan suaranya, sementara Bu Siska segera menghampiri dan menghentikan suaminya dan mengingatkan laki-laki parubaya itu agar menjaga ketenangan di rumah sakit. "Maafin saya, Mi. Saya benar-benar menyesal. Tapi sekarang saya benar-benar mencintai Sarah." Wisnu berlutut di depan kedua orang tuanya yang sedang berdiri. "Kamu tega menyakiti istri sebaik Sarah. Di mana hati nuranimu?" Pak Wildan masih tidak habis pikir dengan apa yang Wisnu lakukan terhadap Sarah kala itu. "Saya janji akan menebus semuanya, Pi. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Sarah.
Saya akan membahagiakan dia. Wisnu sangat tulus mengucapkan niatnya di depan sang ayah dan ibu. Bu Ratna merasa terharu mendengar penuturan Wisnu. Walaupun dia masih belum mampu menerima apa yang telah menantunya itu lakukan terhadap Sarah. Dia tidak ingin larut dalam amarah, karena saat ini harapan wanita itu hanya satu, melihat anaknya kembali sehat seperti sedia kala. Pak Wildan dan Bu Siska akhirnya meminta maaf kepada kedua orang tua Sarah. Mereka mengaku sangat menyesal atas tindakan Wisnu. Selama ini, pasangan suami istri tersebut tidak mengetahui adanya perjanjian yang telah disepakati antara sang anak dan menantu. Bu Ratna bersedia memberikan maaf kepada Wisnu, tetapi tidak dengan Pak Dimas. Laki-laki Parubaya itu menyampaikan dengan tegas kalau dirinya tidak akan memaafkan sang menantu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Sarah. "Jangan bicara seperti itu, Ayah. Sarah pasti akan baik-baik saja." Wisnu tidak terima dengan ucapan ayah mertuanya. "Saya juga mengharapkan yang terbaik untuk Sarah. Dia anak saya, anak yang rela berkorban demi keselamatan ayahnya." Pak Dimas merasa sakit karena masalah ekonomi yang keluarganya hadapi. Sarah harus menikah di usia dini. Pak Dimas sangat sedih mendengar penjelasan besannya tentang Sarah. Putri sulungnya tersebut harus dioperasi karena mengalami pendarahan sebab jatuh dari kursi, padahal usia kandungan baru memasuki 7 bulan. Bu Siska kembali melanjutkan hal yang harus diketahui oleh mertua Wisnu. Wanita Parubaya itu mengaku, walaupun keluarganya sudah lama menginginkan penerus, tetapi dia beserta anak dan suami juga berharap yang terbaik untuk Sarah. Sang putra pun memberikan jawaban dengan perasaan sedih saat dokter meminta untuk memilih antara Sarah atau bayinya yang akan diselamatkan. Wisnu merasa dunianya telah hancur mendengar penuturan dokter. Laki-laki itu akhirnya memberikan pilihan agar dokter menyelamatkan Sarah. Namun, Wisnu tetap masih berharap adanya keajaiban agar sang istri dan anak dapat diselamatkan. "Selamatkan ibunya, Dok." Wisnu menitikkan air mata saat menentukan pilihan tersebut tadi. Bu Ratna tidak kuasa menahan air matanya agar tidak jatuh setelah mendengar penjelasan besannya. Wanita itu kembali mengingat percakapannya beberapa bulan yang lalu ketika Sarah akan menikah dengan Wisnu. "Restui Sarah, Bu, untuk menikah dengan lelaki yang telah membiayai operasi ayah." Sarah mencium punggung tangan ibunya saat itu. "Maafin ibu, sayang. Ibu tidak mampu berbuat apa-apa saat ayahmu mengalami musibah seperti ini." Bu Ratna mencium puncak kepala putrinya. "Ibu jangan bicara seperti itu. Sarah ikhlas melakukannya demi ayah. Sarah rela menjadi istri Pak Wisnu. Yang penting ayah selamat." "Iya sayang, ibu tahu kalau hatimu itu sangat tulus. Kamu selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ibu bangga memilikimu." Bu Ratna tidak kuasa menahan air matanya agar tidak jatuh. Sarah sudah berjanji pada Pak Wisnu untuk melahirkan keturunannya. Sarah minta doa ibu. "Doa ibu akan selalu menyertaimu. Kamu yang kuat ya sayang. Kamu juga harus ingat nasihat ibu. Walaupun kamu tidak menginginkan menikah di usia muda, tapi kamu harus tetap menjalankan tugasmu sebagai seorang istri dan menantu. Hargailah sebuah pernikahan." Bu Ratna tetap meminta Sarah untuk menjadi seorang istri dan menantu yang berbakti. "Iya, Bu. Sarah janji akan berusaha menjadi istri dan menantu yang berbakti. Sarah akan fokus dengan pernikahan kami. Sarah akan mengubur niat Sarah yang ingin melanjutkan kuliah sambil cari kerja. Inilah takdir yang harus Sarah terima." Bu Ratna langsung memeluk erat tubuh putrinya. Sarah pun akhirnya resmi menjadi istri Wisnu, laki-laki yang telah membantu membiayai operasi ayahnya. Dia berusaha untuk tetap sabar dan tegar menerima kekasaran sang suami. Di usianya yang masih muda, Sarah harus bersedia memenuhi kemauan Wisnu. Wanita itu ingin menjerit dan menangis setiap menjalankan tugasnya sebagai istri. Bagaimana hasil operasi Sarah?